الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق ذكره ومقداره العدل. Yang pertama-tama yang saya hormati selaku pengurus Majelis Ta'lim Darul Midik Bapak Kiai Haji Rahmat bin Haji Rayani, kita doakan beliau mata'ala betul hayati. Amin. Pengurus Majelis Ummahat Darul Midik Ustadzah Tartila Ahmad, Ustadzah Azhar Zainabul, Ustadzah Eka Jaya, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dikabul segala hajat beliau, amin ya rabbal. Terlebih juga ada orang tua saya di sini, sekaligus juga jamaah semuanya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, amin ya rabbal. Segala puja dan puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan wujudnya Allah tidak akan pernah tiada dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dijelaskan di dalam kitab Nasra'ihul Ibad, dijelaskan bahwasanya dialah Allah yang mana jikalau berkumpul seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam hingga nanti di akhir zaman, seluruh manusia berkumpul, mereka bermunajat kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah keagungan Allah di sisinya. Dan jikalau seluruh makhluk berkumpul di satu tempat untuk bermaksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi keagungan di sisinya. Bahkan ditambahkan, andaikan seluruh makhluk dari zamannya Nabi Adam hingga nanti manusia terakhir di akhir zaman, mereka berkumpul di satu tempat untuk hanya mengangkat satu batu kerikil, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terangkat itu batu, saudara. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah pada malam hari ini Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, amin. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah, berkah baginda Sayyidil Wujudil Mustafa Muhammad. Salawat serta salam tercurah dan terlimpah kepada sosok baginda alam. Seorang manusia bukan sembarang manusia, nabi bukan sembarang nabi, rasul bukan sembarang rasul. Wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpa seseorang yang satu ini tidak akan tercipta seluruh alam semesta. Tanpa seseorang yang satu ini tidak akan tercipta seluruh alam dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling indah, manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, khalqan wa khuluqan. Paling mulia wujudnya, wa khuluqan, dan juga akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, saudara. Semoga kita bisa berkumpul bersama beliau. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka memperingati maulid baginda Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung, amin ya rabbal. Dijelaskan di dalam kitab Iqdil Jauhar fi Maulidin Nabiyil Adhar yang biasa kita kenal dengan kitab Maulid Al-Mardani. Di dalam kitab tersebut dijelaskan fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam la yatamara bihi wa marra. Fatuba, beruntunglah bagi kalian. Siapa kalian? Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan beruntung bagi kalian yang mana kalian menghormati, kalian membesarkan, kalian mengagungkan
lahirnya baginda Nabi Muhammad. Ini manusia bukan sembarang manusia hadirin. Manusia bukan sembarang manusia. Nabi bukan sembarang nabi. Tadi sudah saya bawa di muqaddimah, beliau adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling baik khalqan wujudnya, wa khuluqa, dan paling baik juga akhlaknya. Kita nggak usah ke khuluqa dulu. Kita nggak usah ke akhlaknya Nabi Muhammad dulu. Kita ke khalqan dulu. Kita ke wujudnya Sayyidina Muhammad, bahwa wujudnya Nabi Muhammad adalah wujud yang paling baik. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam salah satu kitab beliau. Beliau katakan wajahnya Sayyidina Muhammad faka'annama syamsa tajri fi wajhihi. Ente kalau pandang Rasulullah itu seakan-akan matahari ada di wajahnya Sayyidina Muhammad. Saudara Sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari, beliau pernah mengatakan fa'amal nabartu ila Rasulillah fi lailatin makbirah. Aku lihat Rasulullah, aku pandang Rasulullah pada malam purnama. Fa'anzuru ila Rasulillah wa anzuru ila al-qamar. Aku pandang itu Rasulullah. Setelah itu aku lihat bulan purnama. Apa kata Sayyidina Jabir? Jabir katakan Allah, maka demi Allah, wajhuhu ahsanu minal qamari. Itu wajahnya Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Rasulullah memiliki seorang sahibiyah, sahabat perempuan yang bernama Rubaiyah binti Muawwil. Ini seorang sahabat Rasulullah. Satu ketika beliau ditanya oleh anaknya. Ini anaknya nanya, wahai ibuku, beritahu aku gimana sih itu Nabi Muhammad? Itu gimana mukanya aja deh dulu, mukanya Nabi Muhammad gimana? Akhirnya ibunya ini Rubaiyah binti Muawwil katakan, ya bunayya, wahai anakku, idza nazarta ila Rasulillah faka'annama syamsa balik. Ente kalau pandang Rasulullah seakan-akan itu matahari terbit di wajahnya Sayyidina Muhammad. Ini baru wajahnya, mudah-mudahan kita bisa pandang wajahnya Rasulullah. Amin ya rabbal. Belum lagi keringatnya hadirin. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabarani bahwasanya dulu ada seorang wanita mau nikah. Ada seorang wanita di Madinah mau nikah, nggak mampu beli parfum, nggak mampu beli wangi-wangian. Akhirnya ini sang ayah ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya anak mau nikah nggak mampu beli wangi-wangian. Akhirnya apa kata Rasulullah? Khudil qurrah, coba ambilkan saya sebuah wadah. Akhirnya diambilkan itu wadah, ditaruh di hadapan Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi itu Rasulullah mengeluarkan keringat. Keringatnya jatuh ke wadah tersebut. Maka Rasulullah katakan ihmilha. Ini bawa ini keringat kata Rasulullah. Ketika dibawa ini keringat pada hari pernikahannya sang wanita, dibawa itu keringat, dibawakan di baju pengantinnya. Apa yang terjadi? Itu satu Madinah nyium harumnya wanginya sudah. Tapi kan wanita tak boleh wangi-wangi. Wanita tak boleh terlalu harum. Wanita kalau terlalu wangi fahiyah zaniyah, 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 seakan-akan dia berzina. Wanita tak boleh pakai parfum banyak-banyak. Tapi kenapa ini boleh? Ini parfum bukan parfum sembarangan. Pada hakikatnya ini harum bukan harum dari wanita tersebut, akan daripada ini harum adalah baginda Nabi Muhammad. Belum lagi kotorannya hadirin, kotoran Rasulullah. Itu Rasulullah kalau buang air, kotorannya ditelan arah bumi, bekasnya menjadi harum. Nggak ada kotoran yang seperti itu. Inilah kotorannya Rasulullah, kecuali kotorannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibilang di dalam syair, ini syair terkenal, dikatakan di dalam syair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan tanpa memiliki kekurangan ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru khalqan, baru wujudnya Nabi Muhammad. Belum lagi khuluqa, akhlak
akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak yang paling baik. Allah langsung yang puji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh telah ada di dalam diri Sayyidina Muhammad yakni suri tauladan akhlak yang paling agung. Allah langsung yang puji Sayyidina Muhammad. Gak ada pujian yang lebih tinggi kecuali pujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya ibu-ibu, kira-kira ada anak zaman sekarang ganteng, cakep, akhlaknya baik, kira-kira indah apa kagak? Indah apa kagak? Enak apa kagak? Ini Rasulullah jelas beda loh. Ganteng, paling ganteng, ahsanun nasi khalqan, paling mulia, paling indah, paling ganteng. Gak ada lagi yang lebih indah dari Rasulullah. Ya khuluqah, dan juga akhlaknya yang paling indah, yakni akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya anak zaman sekarang banyak yang galau, gak mau ngaji, gak punya tujuan hidup, dikarenakan penyebabnya satu, mereka kurang kenal siapa itu Sayyidina Muhammad. Andai mereka kenal Rasulullah, gak akan ada di hati mereka kecuali baginda Nabi Muhammad. Gak bakal ada itu K-pop, gak bakal ada itu K-pop. Kalau dia kenal Rasulullah, dia gak kenal K-pop. Ya Allah, kemarin kakek-kakek udah tua nontonnya K-pop. Ya Allah, di masjid gak ada, orang tahlilan gak ada, ketemu-temu di pinggir jalan nongkrong nontonnya K-pop. Ajak kenal dengan Rasulullah. Kalau dia kenal sama Sayyidina Muhammad, dia gak cinta sama siapa-siapa kecuali dia cinta kepada Sayyidina Muhammad. Makanya itu orang-orang yang lagi mengenal Islam, mengenal Rasulullah, mereka gak kenal siapa Sayyidina Muhammad. Beberapa bulan yang lalu di Perancis, dia hina Nabi Muhammad dengan karikaturnya. Makanya kita bangga punya pemuda yang berani. Dia angkat, dia punya pedang, dia tebas itu guru yang hina Rasulullah. Walaupun dia dibilang teroris, dia dibilang radikalis, dunia barat mengancam dia, bahkan pemerintah tidak membela dia, dan lagi naudzubillah min dzaliknya itu presiden mendukung penghinaan tersebut. Gak apa-apa, tapi demi Allah, dia di hati kita adalah pahlawan. Kenapa? Karena dia membela Sayyidina Muhammad. Kenapa pahlawan, saudara? Yang diikutin sahabat-sahabatnya Rasulullah, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali di dalam salah satu kitab beliau, Asy-Syifa'u bi Ta'rifil Khufufil Mustafa. Dulu ada seorang sahabat namanya Khalid ibn Walid. Ada seorang dulu sahabat namanya Khalid ibn Walid. Beliau dijuluki sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang murtad. Ini murtadnya gak sempurna, Bu. Murtadnya dia masih Islam, tapi dia gak mau sholat, dia gak mau puasa, dia gak mau bayar zakat. Akhirnya ketika namanya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, ini Abu Bakar kirim Khalid bin Walid buat nemuin orang yang begitu. Akhirnya ini Khalid bin Walid menemui seorang namanya ini Malik ibn Muwairah. Khalid ibn Walid bertemu dengan Malik ibn Muwairah. Sayyidina Khalid ibn Walid katakan, Malik, ente Islam. Kalau ente Islam, ente harus puasa, harus zakat, ente harus sholat 5 waktu. Tapi apa jawaban Malik ibn Muwairah? Malik katakan, itu mandal. Siapa itu yang bilang? Itu dari sahibak. Itu perkataan temen lo. Temen lo ini ditujunya ke Nabi, saudara. Makanya jangankan karikatur, ada orang nyindir Rasulullah pakai nada selengeannya, saudara. Apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid? Khalid marah, dia angkat, dia punya pedang, dia tebas itu Malik, saudara. Makanya ya Allah, ini sama di Perancis, dia hina Nabi pakai karikaturnya. Akhirnya ada seorang pemuda, dia berani, dia penggal itu orang yang hina Rasulullah. Akhirnya dia ditembak oleh aparat sehingga dia gugur dalam keadaan syahid. Insya Allah dia bakal disambut oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ibadullah. Ini Al-Imam As-Subki, dulu ada seorang ulama namanya Al-Imam As-Subki. Al-Imam As-Subki beliau karang kitab, nama kitabnya ini Asriful Maslul ala man sabbar Rasul. Beliau karang kitab, ketika itu dijelaskan di muqaddimah, di pembukaan beliau jelaskan bahwasanya dulu ketika Al-Imam As-Subki karang kitab, ada seorang penghina Nabi Muhammad. Ini orang hina Rasulullah, orang di dalam syariat kalau hina Nabi harus dibunuh.
Tetapi di dalam madhab Imam Syafi'i, orang kalau hina Nabi harus diajak tobat, nggak mau benar-benar tobat baru dibunuh. Akhirnya ini Imam As-Subki bilang, saya nggak mampu bunuh orang, saya nggak mampu eksekusi orangnya secara langsung, tapi saya mampu bikin ini kitab dalam rangka pembelaan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mampu eksekusi langsung, akan tapi saya dapat memperingati orang-orang ke depan agar tidak ada lagi yang caci Sayyidina Muhammad. Ada lagi cerita dari negeri Mongol. Satu ketika di Mongol ada sekelompok orang, mereka menghina Rasulullah. Di tengah mereka ada seekor anjing diikat sekencang-kencangnya. Ini dia yang hina Rasulullah. Rasulullah dihina. Akhirnya apa ini? Anjing marah. Anjing nggak terima Rasulullah dihina. Ini anjing ngegonggong, dia ngeberontak sekencang-kencangnya. Akhirnya ada orang bilang, ini anjing kayaknya marah ini Nabi dihina. Akhirnya ini orang yang hina Rasulullah, dia bilang, kayaknya dia nggak marah. Dia marah gara-gara ditunjuk-tunjuk. Anjing punya insting, kalau ditunjuk dia bakal marah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia makin pede hina Rasulullah, makin dihina-hina itu Sayyidina Muhammad. Akhirnya ini anjing tambah marah, dia gonggong, dia berontak. Akhirnya itu tali lepas dan dia gigit itu orang yang hina Rasulullah sampai mati. Itu anjing marah Nabi dihina. Makanya kira-kira kalau ada orang zaman sekarang Nabinya dihina, diam-diam baik. Nabinya dihina bilangnya sabar aja. Kira-kira kalah sama anjing mah. Makanya mana giraf kita? Nabi kita dihina. Yang mana yang hina Nabi nggak harus pakai ngebela Nabi nggak harus pakai pedang. Yang bisa bela Nabi dengan cara menyebarkan kemuliaan Nabi di sosmed lakukan. Yang bisa bela Rasulullah dengan cara memperbaiki diri lakukan. Yang bisa bela Rasulullah dengan uangnya, dengan politiknya lakukan. Yang bisa bela Rasulullah dengan dakwahnya lakukan. Yang bisa bela Rasulullah dengan majelisnya lakukan. Yang bisa bela Rasulullah dengan jihadnya, dengan pedangnya lakukan. Saudara, siap bela Rasulullah, siap bela Nabi Muhammad, siap perjuangkan Rasulullah. Semuanya angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Makanya Allahumma fasyhad, ya Allah, saksikanlah kami ya Allah. Kami nggak rela Nabi kami mereka hina ya Allah. Kami nggak rela kami punya Rasul mereka hina ya Allah. Maka kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad, kumpulkan kami dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Makanya terakhir sebagai selawat kita teman kita bikin Rasulullah tersenyum dengan kita selawat kepada beliau. Salatullah salam sekali lagi semuanya kencangin suaranya. Salatullah Allahumma
اللهم صل على سيدنا محمد الله اللهم قلوبنا بجاه سيدنا محمد اللهم قلوبنا بجاه سيدنا محمد ya Allah. Terakhir saya minta doanya, saya lagi mondok di Pondok Pesantren Al Ihsan di Jakarta Selatan, yang mana kemarin saya punya guru, saya punya kiai. Kemarin tanggal 19 hari Kamis sore guru saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya tidak doakan guru saya Ayahanda Kiai Haji Mardika Rahmanudin Muhammad beliau diampuni segala dosa-dosa beliau, beliau dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau dijadikan Allah dari dunia, amin ya rabbal alamin. Ya hadina ala dunia sana ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Tapi bukan yang ومن حسن بحرمتهم ومن يد طريقتهم والمعافاة من الفتن. ممكن dari saya cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.